my dick in the mouth, I let her. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mengajak kalian, bukan review lagi ya. Jadi udah lama aku nggak ngajak kalian reaction lagi. Ini reaction video Islami lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi aku ngambil lagi dari YouTube juga. Ini dari channelnya Al-Manhaj yang judulnya Dibalik Mata Uang $1. Dan ini menarik banget sih kalau menurut aku. Ini temanya juga mengundang perhatian aku dari beberapa tema yang lain, jadi aku lebih antusias kepada si judul ini. Jadi yang bawainnya ini Ustadz Rahmat Baikuni. Mungkin kalian udah tahu juga. Jadi Ustadz Rahmat Baikuni itu salah satu ustadz favorit aku ya. Jadi mari kita nonton. Inilah hegemoni yang akan mereka buat. Dolar adalah mata uang mereka. Ini mata uang $1. Lihat, ini adalah mata uang setan. Lihat segitiga dengan mata terputus. Kenapa diputus? Karena belum tiba saat sang mata satu datang memimpin kita. Kapan waktunya? Nanti kalau lahir sapi merah. Ternyata sapi merahnya sudah lahir. Oke. Ya, Banyak berarti yang info tentang kedatangan sapi sang mata merah. satu telah Dan dekat. itu udah Artinya ada katanya. Tapi negara aku dunia di New belum World lihat sih Order yang secara mereka wujudnya. cita-citakan, Gitu deh. Novus Order Sclerum akan sempurna. Berarti ada kemungkinan di zaman kita Dajjal keluar. Simbol Anuit Kuptis. Dan ini sangat berbau Dajjal sekali. Segitiga Tuhan, mata satu, Dajjal. Plakat sebelah kiri ada bintang ini. Coba hitung bintang ini ada 13. Hawariyun ada 12. Yudas datang jadi 13. 13 bintang. Kalau kita lihat sudut-sudutnya, ini melambangkan singgasana Yahudi dengan 13 kasta. Kebetulan atau sesuatu yang sudah mereka rancang. Cerdas mereka. Dan untuk mewujudkan ini, mereka harus menghancurkan Islam. Berarti negara-negara Arab harus ada dalam kendali mereka. Yahudi nggak mau sendirian. Yahudi harus ada partner. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Tadi negara paman Sam. Betul kan? Teman Syam. Tujuannya apa? Memuluskan jalan Dajjal untuk menguasai dunia. Maka Yahudi melakukannya dengan 3 program besar dunia. 1. Eksodus besar-besaran ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Melalui resolusi Atul Balfour, Menlu Inggris yang diperbudak Yahudi oleh Rothschild atau Rockefeller, mereka mengeluarkan resolusi Atul Balfour yang isinya mengizinkan Yahudi untuk hijrah ke Palestina. Maka sejak saat itu Oke, jadi mereka hijrah Yahudi setiap udah 2 hijrah minggu ya, sekali Palestina. 1.000 orang ke tanah Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia yang menghubungkan 3 benua. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia, maka Palestina harus mereka kuasai. Oke, jadi Itu program Palestina mereka. Maka itu di ada di Palestina tengah-tengah tahun 14 Mei benua, 1948 berbagai mereka benua mendeklarasikan, gitu ya, memproklamirkan berdirinya Israel di tanah Palestina. Dan yang terakhir setelah mereka punya negara, mereka menanamkan hegemoni ke seluruh dunia, the New World Order. Siapa penggagas mereka? Inilah Hizbus Syaitannya mereka. Jadi ini pelopor-pelopor dari Mereka inilah bangsa yang Yahudi kemudian ya, guys. menciptakan platformnya, langkah demi langkahnya untuk menuju negara dunia. Apa negara dunia itu? The New World Order tadi. Dalam mata uang $1, Novus Order Seclorum. 1. Dunia dalam pemerintahan tunggal mereka. Siapa? Yahudi. Maka negara-negara di seluruh dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Artinya mereka harus menjadi shadow government-nya Yahudi. Betul? Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis mereka. Lihat Irak, lihat Mesir, lihat Afghanistan, lihat Suriah, lihat Palestina, lihat Yaman. Maka negara yang tersisa adalah negara yang pro kepada mereka. Saya buktikan tidak lama lagi. Maka mereka menciptakan shadow government. Demokrasi itu virus yang mereka sebarkan agar negara di dunia ada dalam kendali mereka. Divide, dipecah belah, et impera, lalu mereka kuasai. Itu strategi klasik mereka. Lalu mereka menciptakan sistem politik demokrasi tadi. Ekonomi kapitalisme yang ribawi, dolar.
Hari ini kita tidak bisa mengklaim kalau kita sudah syariah dengan sistem ekonomi dan perbankan kita. Tidak bisa. Iya sih, kita jauh dari Selama kita masih syariah. menggunakan uang kertas, kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Rasul mengatakan akan datang suatu masa di Iya. akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Sayati 'alan nasi zamanan an-nasu sayakuluna riba. Akan datang di akhir zaman manusia satu masa di mana manusia memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Ya rahmatullah. Di antara mata uang ini, yang paling mahal yang warna apa? Apa bedanya? Warna merah. Ongkos untuk membuat uang ini sama uang ini sama kan? Sama saja. Loh kok bisa yang ini lebih tinggi? Lihat, dari intrinsiknya saja sudah riba kan? Padahal biaya untuk membuat ini sama. Baik, betul? Inilah riba. Baik, berikutnya, para sekalian. Waktu saya masih SD, 2000 bisa kebeli baju satu setel. Betul tidak? Waktu saya masih SD, Betul. 35 tahun yang lalu, saya sudah 40, kepala 4 sekarang. 35 tahun yang lalu, ini kebeli satu setel baju. Sekarang, inflasi kan? Lalu bagaimana dengan dinar? Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kamu ke pasar kambing, beli kambing satu. Harga kambing di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 1 dinar. Ali datang ke pasar kambing, pulang. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali adalah sahabat terhebat dalam memilih kambing yang sehat dan dagingnya gemuk dan bagus kualitasnya. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kambing 1 dinar. Sekarang berapa? 1 dinar berapa? 2,5 juta. Kebeli kan kambing? Bayangkan, Masih 1400 satu kambing, tahun guys. tidak mengalami inflasi. Nah ini 35 tahun inflasinya sudah berapa kali lipat? Demi Allah. Begini mereka cara menguasai dunia. Dajjal. Pinter kok Dajjal. Inilah ekonomi kapitalisme. Baik, negara tidak pernah mencetak uang ini. Negara hanya menentukan RAPBN, betul? RAPBN. Sejumlah sekian triliun. Lalu diserahkan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah. Bertanggung jawabnya pada Bank Internasional, IMF, Bank Dunia. Itu tanggung jawabnya. Maka Bank Indonesia mencetak uang sejumlah RAPBN, angka RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah kita. Pemerintah kita tidak bayar cash kan untuk membayarnya, tapi ngutang. Ada jangka, ada bunga. Setiap lembarnya ada bunga. Artinya siapapun yang memegang uang ini di dompetnya siap dengan bunganya. Apa itu bukan riba? Riba, guys. Jadi jangan mengaku syariah kalau masih menggunakan ini. Jadi guys, videonya udah selesai dan ini videonya udah lama juga, 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu ya guys. Jadi ini emang menarik banget sih judulnya. Jadi aku tertarik dan ada info yang kita dapatkan bahwa kita jauh ya dari kata syariah karena kita masih memegang uang kertas, karena uang kertas itu ada bunganya dan bunganya itu menjadi riba karena kita itu ngutang ke Bank Dunia untuk uang ini, uang kertas ini yang kita gunakan setiap harinya, dan setiap uang kertas ini mengandung bunga dan bunga itu bisa dikatakan riba ya guys. Jadi kita jauh dari kata syariah. Emang bener sih, maksudnya dulu itu uang 1000 itu bisa membeli beberapa macam, tapi sekarang itu uang 1000 itu kayaknya apa ya, untuk uang parkir juga kita udah 2000 guys. Jadi perkembangan zaman ini kayaknya terlalu cepat juga sih kalau menurut aku. Entahlah, mungkin udah waktunya untuk apa ya, untuk ke akhir zaman itu. Agak takut juga sih guys, tapi ya sudahlah, emang ini udah jalannya dan ini udah emang fase final guys. Jadi datangnya kemunculan Dajjal itu kapan datangnya kita nggak tahu, wallahu alam, tapi udah ada tanda-tandanya menuju Dajjal datang gitu guys. Dari sapi merah, dari peperangan, terus dari sistem perkembangan zaman, karena kita lebih kiblatnya ke barat gitu guys. Jadi kita kan udah jarang menggunain dinar dan dirham, jadi kita lebih ke barat karena dunia
mempercayai sistem internasionalnya lebih ke bangsa barat gitu ya, Amerika dan Yahudi. Itu udah tanda-tanda akhir zaman ya guys, jadi bersiap-siaplah untuk kita. Jadi ya sebagai introspeksi diri juga, dan share ke kalian juga. Mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya. Kita reaction video islami untuk memperdalam ilmu. Semoga setiap jalannya kita diberi kelancaran ya guys. Segitu aja video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.